saya untuk mencegah hal ini, jangan sampai politik identitas ini membelah bangsa ini semakin terpolarisasi seperti dulu, dan ini membutuhkan bantuan dari semua stakeholder. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua dengan dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh hujung dari dunia hingga akhirat. Ya, insyaAllah. Dan Allah pun kumpulkan kita, baik kaum muslimin di bawah naungan atas Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaAllah, di bawah naungan atas Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaAllah. Amin, amin, Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana para kafir ini ya berceloteh mengisahkan tentang bagaimana umat Islam di Indonesia dan juga tentang bagaimana radikal-radikul yang sesungguhnya mereka itu tidak menyadari, tidak berpandai berkaca diri bahwasanya di dalam agama mereka sendiri tidaklah mempunyai rasa toleransi ataupun tidak mempunyai rasa tenggang rasa, itu ya, toleransi, namun mereka sendiri tidak tahu apa itu toleransi. Dan anehnya lagi mereka membahas tentang bagaimana khilafah yang sesungguhnya mereka itu tidak tahu apa itu khilafah. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Istimewa Pak Rudi S. Kamri yang sudah beken sekali dan cukup menggelegar YouTube-nya. Saya sempat beberapa kali saya juga dengarkan YouTube Pak Rudi Kamri ini ya, karena suka nongol di YouTube saya. Jadi kalau ada judul bagus selalu saya dengarkan. Wah, ini Pak Rudi ngomong apa nih? Wah, ini rupanya bagus juga ya. Nah, kita channel kanal anak bangsa Rudi S. Kamri ya, itu Anda tahu semua, ini sudah cukup terkenal, lebih terkenal dari saya. Ya, luar biasa. Tapi Pak Rudi Kamri tidak pernah menjadi DPO, jadi kalah terkenal dengan saya karena saya sudah 139 negara. Haleluya. Oke, kita nggak pakai lama, nggak pakai basa-basi karena ini bukan channel basa-basi, to the point, langsung tanpa teteng aling-aling, menggubrak, menggelincang, kejang-kejang semuanya. Nah, malam ini tema kita seperti yang disampaikan Pak Putih ya, adalah siapa biang kerok di negara Indonesia. Bukan saya loh. Selamat malam, Bro Paul. Ini sudah lama pengen saya temuin sebetulnya. Saya pengen berguru ke dia. Kangen. Saya tunggu nih di sini nih. Iya, ketemu di sini. Saya berkali-kali saya bawa nanti Pak Rudi ke Eropa, kita live di sana Pak Rudi. Tenang aja Pak Rudi. Ya, ada hormat Pak Awi dan seluruh peserta webinar pada malam ini. Terima kasih, suatu kehormatan saya bisa diajak Pak Putih untuk bergabung dalam komunitas ini. Sebetulnya saya tidak tahu apa yang harus kita bicarakan karena temanya terlalu luas. Tapi cukup menarik bahwa siapa biang kerok di negeri ini. Kalau saya bilang sebetulnya biang kerok yang paling biang menurut saya adalah para politisi busuk yang ada di Indonesia ini. Politisi busuk ini menafikan ancaman-ancaman yang sangat serius buat bangsa ini, yang menurut saya, menurut kacamata saya adalah kelompok-kelompok pro khilafah, kelompok-kelompok yang ingin menegakkan ideologi khilafah di Indonesia. Sebetulnya kalau semua komponen bangsa termasuk para politisi mempunyai keteguhan sikap untuk menjaga NKRI dan Merah Putih, kelompok-kelompok pro khilafah ini mudah sekali digulung dengan mudah sebetulnya. Tapi karena ada pembiaran, karena akan dimanfaatkan, jadi akhirnya masalah khilafah dan kelompok-kelompok HTI, kemudian FPI dan sebagainya itu terus berkembang dari waktu ke waktu.
Jadi menurut saya kalau mau dibicarakan biang kerok artinya adalah politisi-politisi busuk itu yang pragmatis mengeruk keuntungan melalui kekuasaan maupun yang mengeruk uang negara. Inilah sebetulnya yang membackup kelompok-kelompok yang saat ini menjadi ancaman serius buat bangsa Indonesia. Kalau saya dikatakan ancaman seriusnya apa, yaitu kelompok-kelompok pro khilafah ini, jelas ini. Turunannya jelas, mereka adalah orang-orang yang intoleran, ini berkembang di mana-mana. Kelompok-kelompok radikal kemudian juga berkembang. Kemudian di atasnya itu karena ada pembiaran, akhirnya terorisme juga tidak berkurang, malah bertambah di mana-mana. Sebagai contoh saja, kasus Palu gitu. Terus Palu itu berapa sih kekuatan ahli Al-Quran? Cuma satu atau berapa orang aja, tidak lebih dari 10 orang. Tapi betapa susahnya dibekuk oleh polisi. Karena menurut saya memang ada indikasi bahwa ini memang dipelihara, gitu. Sehingga kelompok-kelompok pragmatisme di tubuh TNI, Polri ini juga membuat masalah ini berlarut-larut. Jadi ini yang sering saya kritisi, bahwa pemerintah Presiden Jokowi dalam banyak hal saya dukung sepenuhnya, tapi di sisi lain masalah penuntasan kasus intoleran, radikalisme dan sebagainya ini kurang maksimal. Ini yang selalu saya kritisi, dan itu menjadi PR kita karena kelihatannya teamwork dari Presiden Jokowi tidak terlalu capable untuk menangani hal ini ya. Dulu di awal tahun 2019 saya berharap dengan adanya Wapres yang dari Kiai ini bisa meredamkan kelompok-kelompok radikalis Islam. Ternyata tidak terbukti. Ternyata tidak ada pengaruh apa-apa. Bahkan di Jawa Barat, di Banten pun Presiden Jokowi juga tetap kalah. Jadi artinya harapan ini tinggal harapan, tidak ada realisasi apa-apa. Dan belum beranjak kemana-mana kita langsung kena pandemi. Jadi ini yang membuat saya prihatin sebetulnya. Yang terakhir kasus Irjen Polisi Verdi Sambo yang berkelanjutan melebar kemana-mana, menimbulkan spekulasi liar yang nggak terkendali. Ini sebetulnya juga kalau energi kita habis untuk memonitor kasus itu, tadi dalam opini saya mengatakan bagaimana dengan kasus lain, kelompok-kelompok Khilafatul Muslimin, kelompok ACT yang katanya ada aliran dana ke kelompok teroris, terus kelompok masalah yang lain ya, dan ini kayaknya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikalis ekstrem kanan ini untuk bekerja karena polisinya sedang sibuk dengan diri sendiri. Ini yang selalu saya ingin ingatkan kepada Polri untuk segera menuntaskan kasus ini sehingga dia kembali pada tugas pokoknya untuk menjaga Kamtibmas dan mengurusi hal-hal yang penting, yang lebih penting daripada kasus receh seperti kasusnya Verdi Sambo. Ini saya kira yang ingin saya sampaikan Pak Ujang ya. Saya tidak bisa terlalu banyak, nanti mungkin bisa timbul dalam diskusi kita atau pertanyaan, atau mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi. Tapi intinya politikus busuk ini menjadi biang keladi, biang kerok, dan ini akan berkembang nanti pada 2 tahun ke depan pada saat kita masuk pada tahun politik tahun 2024. Sebagian kelompok-kelompok dari politisi busuk ini akan memainkan politik identitas lagi. Ini seperti kasus Pilgub DKI yang kemudian akan diperbesar atau diamplifikasi lebih besar lagi. Ini ada nuansa atau ada aroma akan menuju ke sana. Inilah yang sedang saya dan teman-teman saya untuk mencegah hal ini. Jangan sampai politik identitas ini membelah bangsa ini semakin terpolarisasi seperti dulu. Dan ini membutuhkan bantuan dari semua stakeholder,
Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana mereka ini benar-benar menampakkan rasa kebenciannya pada umat Islam, yang mereka selalu berkata, wah ajaran kasih, namun mereka sendiri tidak dapat mengaplikasikan apa itu ajaran kasih, dan apa itu toleransi, dan apa itu berkasih sayang, ya. Karena memang mereka itu adalah orang-orang munafik, dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu diri, ya. Jadi selalu berkata, mereka juga selalu berkata tentang bagaimana Pancasila, NKRI, harga mati segala macamnya, namun mereka terang-terangan membela ataupun bahkan mendukung OPM, ya, yang dimana OPM ini oleh orang-orang kafir itu tidak disebutkan sebagai teroris, melainkan hanyalah separatis, gitu ya. Padahal ya OPM ini jelas mereka telah menghilangkan nyawa banyak orang, dan nyawa-nyawa itu tidak tahu menahu tentang bagaimana politik ataupun yang lain-lain sebagainya. Mereka hantam buta, mereka menganiaya dengan kejinya, dengan kejamnya, namun orang-orang Kristen nampaknya buta matanya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي